Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kita berdoa bersama-sama ya. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih dalam kondisi daring maupun luring, tetap harus semangat. Tidak terasa anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada materi tema 3 subtema 1. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Materinya adalah tentang pencernaan makanan yang terjadi pada hewan memama biak dan pada manusia. Tahukah kalian apa tujuan dari pencernaan makanan itu? Mengapa makhluk hidup, manusia dan hewan perlu melakukan pencernaan makanan? Ya, setiap hari kita makan nasi, lauk pauk, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Pelengkapnya adalah susu. Masih ingat ya, 4 sehat, 5 sempurna. Nah, semua makanan itu tadi tidak bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Mengapa? Karena masih dalam bentuk molekul besar. Makanan tadi perlu diproses oleh tubuh kita yang disebut dengan pencernaan makanan ya, agar berubah menjadi molekul-molekul kecil. Bila sudah menjadi molekul kecil, makanan tadi dapat diserap dalam tubuh dan diubah menjadi energi dalam tubuh. Nah anak-anak, pada bagian yang pertama ini kita akan belajar pencernaan makanan pada hewan memama biak atau ruminansia. Tahukah kalian apa contoh dari hewan memama biak? Ada sapi, kambing, kerbau. Nah, itu contoh dari hewan memama biak. Makanan mereka adalah sejenis rumput-rumputan. Nah, tahukah kalian mengapa disebut hewan memama biak? Mereka semua disebut hewan memama biak karena memiliki keistimewaan, yaitu mencerna makanannya sebanyak 2 kali. Sama halnya dengan manusia. Tahapan dari proses pencernaan yang dialami hewan memama biak dimulai dari mulut, lalu kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan terakhir adalah pembuangannya adalah melewati anus untuk mengeluarkan sisa kotoran. Nah, istimewanya pada hewan memamah biak memiliki lambung sejumlah 4. Nah, apa saja itu? Ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Fungsi-fungsinya akan kita pelajari lebih lanjut ya. Pencernaan makanan pada sapi sebagai contoh hewan memamah biak. Pertama, rumput dikunyah di mulut sapi, selanjutnya ditelan, masuk, melewati kerongkongan menuju ke rumen atau perut besar. Di perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan bakteri atau mikroba. Selanjutnya, pada saat sapi tidur, makanan akan dikembalikan lagi ke mulut sapi dan dikunyah kembali untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, masuk ke retikulum atau perut jala. Di sini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini terjadi proses absorpsi, penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan. Tahap berikutnya akan diteruskan menuju perut kitab atau omasum. Di dalam perut kitab, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya dikirim ke abomasum. Abomasum atau perut masam inilah lambung sebenarnya yang ada pada sapi, di mana pada bagian ini makanan dicerna dengan menggunakan enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya makanan akan diteruskan ke bagian usus halus untuk diserap. Setelah itu sisanya dibawa ke usus besar untuk dihancurkan dan sisa feses dari sapi dikeluarkan lewat anus. Nah, itu proses pencernaan makanan pada hewan memamah biak, sapi contohnya. Pada bagian yang kedua, kita akan belajar pencernaan makanan yang terjadi pada manusia. Nah, pencernaan makanan sangat berkaitan erat dengan makanan yang dimakan manusia. Agar tubuh kita sehat, maka makanan kita pun harus sehat dan bergizi ya. Nah, kita makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dalam 4 sehat, 5 sempurna itu ada
Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi, kemudian jagung, singkong, sagu yang mengandung karbohidrat. Gunanya adalah sebagai zat energi atau zat tenaga di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk itu ikan, bisa ayam, telur, ikan-ikan laut. Nah, pada lauk pauk, zat gizi yang dikandung adalah protein. Protein fungsinya sebagai zat pembangun di dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga dan keempat itu adalah sayur mayur dan buah-buahan. Fungsinya adalah sama. Nah, sayur-sayur dan buah-buahan tadi itu banyak mengandung vitamin dan mineral ya, yang gunanya adalah sebagai zat pelindung tubuh manusia. Yang kelima, susu. Di dalam susu terdapat semua kandungan, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Untuk kalian yang masih anak-anak, harus banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein, karena gunanya adalah untuk pertumbuhan sel-sel baru dan menggantikan sel-sel tubuh yang lama, sehingga untuk tumbuh kembang anak sangat baik banyak memakan protein. Sistem pencernaan manusia dimulai dari 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Yang pertama adalah rongga mulut. Dalam rongga mulut terjadi dua macam pencernaan. Yang pertama mekanis dan yang kedua kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh gigi. Gigi manusia ada 3 macam, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Pada bagian depan ini adalah gigi seri, gunanya untuk mengerat, kemudian gigi taring untuk mengoyak, dan gigi geraham untuk mengunyah. Pada anak-anak, jumlah giginya ada 20 gigi susu, sedangkan pada orang dewasa 32 gigi tetap. Nah, kemudian pencernaan yang kedua secara kimiawi, yaitu dilakukan dengan bantuan ludah, air liur ya, air ludah yang ada pada rongga mulut manusia. Nah, air ludah mengandung enzim petialin yang gunanya adalah mengubah karbohidrat pada makanan menjadi zat gula atau maltosa. Bagian yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi mendorong makanan dari mulut menuju lambung yang disebut sebagai gerak peristaltik. Bagian yang ketiga adalah lambung. Pada lambung terjadi 2 macam pencernaan. Yang pertama kimiawi dan yang kedua secara mekanis. Nah, pencernaan kimiawi di dalam lambung terdapat 3 macam enzim yang bekerja pada lambung. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl. Fungsinya adalah menghancurkan makanan dan membunuh kuman. Yang kedua adalah renin. Fungsinya adalah mengubah susu menjadi kasein, dan yang ketiga adalah pepsin. Fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan pencernaan secara mekanik pada lambung terjadi gerakan seperti meremas-remas makanan sebelum masuk ke usus 12 jari. Pada bagian yang keempat ini adalah usus halus. Setelah berada kurang lebih 6 jam di lambung, makanan akan masuk pada bagian usus halus. Usus halus itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum, yang kedua usus kosong atau jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan atau ileum. Nah, pada bagian usus 12 jari atau duodenum terdapat 3 macam enzim. Ada yang tahu enzim apa saja? Ya, benar. Yang pertama adalah amilase, yang kedua adalah lipase, dan yang ketiga adalah tripsin. Ada yang tahu apa gunanya amilase? Amilase berguna mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan lipase berguna untuk mengubah asam lemak menjadi gliserol, dan tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Intinya, semua makanan yang kita makan itu dalam bentuk molekul besar. Itu tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Bisa diserap oleh tubuh kita apabila sudah berubah bentuk menjadi molekul yang kecil. Apabila sudah berubah menjadi glikogen, gliserol, dan asam amino, maka tubuh kita akan bisa menyerapnya ke dalam tubuh. Setelah proses pada usus 12 jari, maka zat makanan tadi
Apa aja tadi? Asam amino, glukosa, gliserol itu akan dibawa masuk menuju ke usus penyerapan. Sebelum masuk usus penyerapan akan melewati usus kosong atau jejunum. Setelah itu masuk ke dalam usus penyerapan atau ileum. Nah, setelah diserap, bagian yang tidak bisa diserap akan dibawa menuju ke usus besar untuk dihancurkan. Bagian yang kelima adalah usus besar. Setelah glikogen, asam amino, dan gliserol sudah diserap oleh usus penyerapan, kemudian bertemu dengan darah, diedarkan darah ke seluruh tubuh dan terjadi oksidasi makanan. Sedangkan untuk zat makanan yang tidak bisa diserap itu akan dibawa ke usus besar. Apa yang terjadi di usus besar? Di dalam usus besar manusia terjadi pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Nah, setelah itu, setelah busuk dan padat, maka akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan yang disebut dengan anus. Anus adalah salah satu bagian dari sistem ekskresi atau pengeluaran zat makanan sisa manusia. Anus mengeluarkan berupa padat, sedangkan untuk saluran kencing mengeluarkan berupa cairan. Untuk penugasan pertemuan kali ini adalah kalian mengerjakan pada halaman 35 buku tema 3, yaitu melengkapi bagan proses pencernaan pada manusia. Kalian bisa memberikan warna agar lebih menarik ya. Bila sudah, silakan difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Anak-anak, akhirnya selesai juga pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.